Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita muliakan bersama guru kita, mursyid kita, murabbi kita, Abuya, sebagai wali agama, Kadi Mufti Malikul Adil Nanggro Aceh Darussalam. Semoga beliau beserta seluruh keluarga senantiasa dalam kesehatan dan keafiatan, amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama guru kita Wali Nanggro MPTTI Kabupaten Aceh Singkil, sekaligus Sohibul Bait acara pada malam ini, pimpinan Pondok Pesantren Zikrang Katsiro. Mudah-mudahan beliau juga beserta keluarganya diiringi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan bersama Abu Muda pimpinan Pondok Pesantren Darul Hasanah, Ayah Man pimpinan Pondok Pesantren Darul Istiqamah, para tengku, para ustadz yang berhadir, para imam khatib Bilal, baik desa Solo Aceh maupun desa tetangga, para pimpinan kampung, kepala desa Solo Aceh yang baru terpilih dan insya Allah 2 hari lagi akan dilantik gitu. Mudah-mudahan amanah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memperjuangkan agama Allah ini melalui amanah jabatannya, amin ya rabbal alamin. Seterusnya bapak-bapak haji, para hadirin, ibu-ibu P2T, kaum muslimin dan muslimat yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Ibu-ibu hadirin yang mulia, bapak-bapak yang kami hormati, Abuya seperti kita ketahui bahwa beliau telah diangkat menjadi wali agama. Wali agama itu artinya pemimpin agama. Bila dahulu di masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, kita mengenal ada nama Tuan Guru kita Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau diangkat sebagai Kadi Kerajaan Aceh, artinya yang bertanggung jawab dalam bidang keagamaan. Dan hari ini itu dihidupkan kembali oleh pemerintah kita selaku Gubernur Aceh, supaya keagamaan ini ada yang memberikan arahan. Itulah dilantik Abuya kita sebagai wali agama. Maka tugas kita sebagai murid-murid Abuya adalah ikut untuk membantu perjuangan Abuya sebagai wali agama tersebut. Ibu-ibu, kita baru-baru ini melihat wali kita sibuk untuk mengajak kawan-kawan memasang baliho kan, yang isinya jangan tinggalkan sholat. Itu adalah bentuk perjuangan sebagai wali agama. Kemarin Walid Pakri menyampaikan biasanya yang dipasang oleh orang-orang kan itu baliho caleg. Kalau sekarang baliho rokok, ya kan? Dan baliho yang lain. Baliho serba 35 itu banyak itu. Tapi Abuya ingin mengingatkan kita, wahai saudaraku, jangan tinggalkan sholat. Dan ini perjuangan kita. Maka pada kesempatan ini ada makalah Abuya Kami diperintahkan oleh Wali Nanggro untuk membacakan
serta mungkin insya Allah sedikit sarahan nantinya. Yang isi makalah ini berjudul apa yang Anda perjuangkan dalam mengangkat ajaran tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Artinya makalah ini supaya kita terarah. Yang diperjuangkan oleh Abuya hari ini adalah tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Maka kita selaku orang yang mencintai Abuya bertanya kepada diri kita, apa yang harus kita perjuangkan dari tauhid tasawuf dan tauhid sufi itu? Tasawuf adalah untuk memperbagus amal yang didasarkan kepada ilmu. Pertama, Abuya mengarahkan kita dalam setiap amal yang kita lakukan harus didasari oleh ilmu. Karena bila tidak dengan dasar ilmu, ketahuilah ibu bapak yang mulia, amal itu la yuqbal, tidak diterima. Untuk itulah Wali Nanggro kita di Zikran Kasira ini membuka kegiatan. Kalau kita lihat keaktifannya alhamdulillah luar biasa. Beliau tidak lelah, setiap malam Jumat ada pengajian. Jadi kita hadir kemari itu untuk amanah Abuya tadi, memperbagus amal yang didasarkan kepada ilmu. Yang kedua, amal itu didasarkan dengan tasawuf. Karena bila amal kita tidak didasarkan dengan tasawuf, maka amal yang kita lakukan tidak dapat dilakukan dengan ikhlas. Tidak bisa khusyuk, tidak bisa hudur hati kepada Allah. Dan kita tidak dapat untuk memperbaiki nafsu agar hati kita tidak dikotori oleh penyakit-penyakit nafsu yang jelek. Artinya, yang kedua langkah kita adalah amal kita ini harus kita dasarkan dengan tasawuf. Tidak cukup dengan sekedar ilmu syariat. Katakan misalnya sholat, awalnya dasarkan kepada ilmu supaya kita tahu sah dan batalnya, syarat dan rukunnya, serta juga syarat-syarat rukun. Lalu setelah itu kita dasarkan kepada tasawuf, artinya beramal dalam keadaan hati yang bersih daripada kotoran-kotoran hati. Ibu-ibu, kita ada mengaji, ada kita tahu namanya sifat penyakit batin yang 10 kan? Menghilangkan itu dikatakan tasawuf. Supaya tidak ada ria, isi dengan ikhlas. Ada bahasa tasawuf awali dengan takhalli keceknya. Lalu kedua tahalli. Lah setelah itu ketiga tajalli. Jadi 3 T iko harus ada ibu di kita bapak-bapak yang mulia. Jangan 3 T kita terluar terdalam tertinggal saja. 3 T kita adalah takhalli, kosongkan hati dari penyakit hati. Lewat apa? Lewat ajaran tasawuf. Karena yang mengkaji bidang itu tasawuf. Tidak ada mengaji itu di bidang fikih dah. Nah, di tasawuf. Supaya hilang ria, timbul ikhlas. Hilang sombong, timbul tawadhu. Hilang ujub, timbul taslim. Hilang marah, timbul sabar. Jadi menghilangkan marah namanya takhalli. Maksudnya kita kurangi saketik-saketik pamberang tu. Mudah tersinggung tu kita kurangi saketik-saketik. Jangan juga apa namanya tu capek bana hidup apinya itu takhalli. Sehingga lama-lama sabar. Tu tahalli namanya. Berbicara takhalli dan tahalli dikatakan tasawuf. Bapak Ibu yang mulia. Serta hati kita selalu bermuamalah, terlihat hadrat agar kita dapat berakhlak yang baik, penyebab zahir amal soleh tanpa pikir dan berpayah-payah.
Mengapa barek taraso di awak sumbayang? Karena hati kita balun mencari ke hadrat ilahi. Yang kita cari itu hanya kewajiban. Maka dingin menjawab subuh, barek tagak sumbayang subuh. Tapi kalau kita mencari yang memerintahkan itu adalah Allah, Allah itulah yang paling sayang kepada awak, maka awak akan tagak sumbayang. Itu contohnya ke sumbayang, karena dasar Allah sayang ke dia awak. Perintah itu tidak akan sulit kita lakukan, tidak terasa barek kita melakukan. Sama macam bapak ibu, awak dimba umak sama ayah awak, umak sama ayah awak tu yakin bahwa awak sayang ke dia awak. Waktu dimbonyo tidak terasa barek awak pai datang ke tampeknya, tidak terasa lita awak datang mampasuoinya. Itu contoh untuk memudahkan faham. Nah, melatih itu kemudian tasawuf ini kita latih melalui metode tariqat. Makanya ulama-ulama kita di Aceh Singkil dari dahulu itu sebetulnya tidak asing dengan yang namanya tariqat. Awal-awal kita di Singkil ko tariqat Syatariyah, berzikir menurut metode pendiri tariqat Syatariyah. Lalu kemudian datang ulama-ulama kita membawa tariqat Naqsyabandiyah, berzikir maingi Allah supaya melake ingatan Allah dalam hati kita melalui metode tariqat Naqsyabandiyah. Ikut tujuannya apa kita bertariqat? Supaya hati kita mudah mencari kebaikan kasih sayang Allah. Itu dikatakan tasawuf. Yang kedua, apa yang kita perjuangkan dari ajaran Abu Yaqo? Ajaran kesupian. Jadi besok harus kita pahami bapak-bapak yang mulia, tasawuf dan sufi nak do sama. Tasawuf itu di lingkungan tariqat. Sufi itu masuk di lingkungan hakikat. Makanya kalau Abu Ya membuat namanya tauhid irfani, itu sama dengan tauhid sufi. Berbicara tentang hakikat. Apa isinya di situ? Untuk dapat kita menyaksikan hakikat dari amal yang kita lakukan, itu adalah datang dari Allah. Beda sumbayang. Kalau sumbayang kita lakukan dengan khusyuk, indah ada yang kita tuju kecuali Allah, indah ada yang kita ingat kecuali Allah, dikatakan tasawuf sumbayang awak tu. Tapi kalau sumbayang tu nampak pada batin kita, ikut datang dari Allah. Awak dapat sumbayang tu karena diizinkan oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, sehingga awak dapat sumbayang. Itu dikatakan hakikat. Itu sufi, kesupian. Bapak Ibu yang mulia, dan menghidupkan akhlak yang ada pada diri kita dan iman atau akidah, itu semua datang dari Allah. Awak balik kaji, awak balik rukun iman yang keenam, ada namanya percaya kepada untung baik dan untung jahat, datangnya dari Allah. Itulah bahasa hakikat. Rancak akhlak awak, misalnya awak dapat penyabar, bukan karena awak hebat batin awak dapat sabar tu dah, tapi itu Allah yang memberikan ada di hati awak kesabaran. Kok di awak nak ada? Jadi kalau makanya ada pepatah orang Padang itu kan, layang-layang tabang melayang, tabang merauk kajorami, bayang-bayang banyak dipandang, yang punya bayang lupa dicari. Harusnya kita kok hanya bayang-bayang, dapat berzikir tu bayang-bayang. Ayo kita pandang yang punya bayang tu siapa? Itulah Allah Subhanahu wa taala. Kok yang punya bayang bagarak ke kanan, bayang-bayang pun bagarak inyo ke kanan. Kok yang punya bayang pindah ke kiri, maka bayang-bayang pun pindah ke kiri. Itu dikatakan kesupian atau hakikat. Bapak Ibu yang mulia, makanya kita tidak merasa suatu kebanggaan dan kelebihan dengan semua ini pada diri kita. Awak punya ilmu, dah ada bangga awak kan ilmu awak. Punya amal, dapat hadir pengajian, beda dah status
Kalau status, alhamdulillah masih diberikan keizinan oleh Allah menghadiri pengajian pada malam ini, itu tanda syukur. Tapi di hati awak iko dapet kahano Allah. Nah, begitu. Cuman status tu kok diambil pribadi, sekali-kali kurangi juga. Karena begini, yang membaca status itu kan tak sama seluruhnya. Kalau macam Bang Juli membaca, memang gua angguk tu, yo katanya. Kok yang lain, apa bana lanja katanya. Itu makanya perlu juga. Begini, amat takkan ada makalah Abuya di buku Risalah Tauhid Tasawuf yang jilid kedua. Di situ Abuya mengatakan judulnya tidak salah, ilmu terbagi dua, ilmu zahir, ilmu batin. Ketika bahasa ilmu batin, kata Abuya di makalah itu, kita juga menyampaikan sedikit daripada ilmu batin. Kenapa sedikit? Karena kadang-kadang zaman kini kau terus mau sampaikan, kita kadang-kadang berlebihan banara. Seolah-olah waktu Allah usul penyampaian awak. Begini begono, nah dua mulai kau yang ada hanya Allah. Nah, tapi giliran rehat rumah heboh juga. Nah, itu tidak benar itu. Itu intermezzo maksudnya. Nah, jangan masuk, itu tidak masuk kaji. Yang masuk kaji kau tadi. Alah, artinya apa hadirin yang mulia? Kata Abuya di situ, syariat iko, solat, puasa, zakat itu ibarat kue. Tapungnya, ya kan, menteganya. Hakikat itu atau batin itu ibarat khaso. Khaso kok tak boleh banyak bana juga. Kue itu kok tak banyak bana gulanya, itu tak ada lama lagi. Harus pas takaran gulanya ke kue itu. Coba lah ibu makan kue bolu manis bana bayoyo. Lama ndak? Tak. Gule banyak bana garamnya, lama lagi ndak? Ndak. Jadi syariat itu ibarat gule itu, garam rasonya itu ibarat hakikat, ilmu batin sekedarnya. Makanya Abu yakinnya kalau kita cari dakwahnya solat yang baik, di mana-mana mencari itu. Solat yang baik. Ayo perbaiki solat, Allah akan perbaiki urusanmu. Hadirin yang mulia. Sebab itu semua merupakan pemberian atau fuyudat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak melihat wujud waham. Wujud waham tu apa? Alam ke wujud waham namanya ko. Sekedah kita bakar raja sama boleh. Sekedah kita minta tolong pada lahiriah silakan. Tapi pada hakikiahnya indah ada yang menentukan iyo sama indahnya kecuali Allah. Jangan bergantung ke wujud waham. Karena wujud waham ko banyak tipuan. Bayang-bayang. Kok di belakang kita lampu panjang bayang-bayang tu. Kok di atas kita lampu pendek bayang-bayang tu. Ikolah alam kok. Dulu elok kini ndak. Dulu berkawan kini bercakap. Itu banyak kita baik itu. Dulu berjuang bersama-sama. Tapi nya makan nasi makan karak. Itu wujud waham. Supaya jangan tertipu dengan wujud waham, tinggalkan itu. Jangan pandang itu. Pandanglah hakikiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa baiko bana? Baitulah. Nah, jadi acak-acak kita baitulah dulu. Nah, itu. Insyaallah aman hidup tu. Jadi BBM kalau istilahnya kan bagi-bagi mulu baik. Nah, itu. Lalu kemudian sebab keberadaan kita adalah dari Allah semata-mata. Maka kita dapat menyaksikan semua itu dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Dan kita dapat hidup dengan Allah, tidak dengan diri kita. Maka kita bersama Allah dimanapun kita berada. Itu kesupian. Dengan demikian Bapak Ibu, kita senantiasa dalam kepedulian Allah. Maksudnya Allah akan mempedulikan awak kalau kita bersama dengan Allah. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Allah, Allah tidak akan mempedulikan kita. Di palapihnya kita. Makanya kalau Allah mempelapih kita, fala takilna ila ghairika ya Rabbana. Doa kita doa salawat, jangan kau serahkan ya Allah diri kami ini kepada selainmu ya Allah. Artinya jangan kau padiakan ya Allah, kami diurus oleh manusia kau ya Allah. Tapi engkaulah yang hendaknya mengurus kami ya Allah. Itu orang-orang sufi. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia kita dipedulikan oleh Allah dengan makna disayangi kita oleh Allah, diurus urusan kita oleh Allah. Kalau ada masalah kita di rumah tangga diredam oleh Allah.
Kok ada kita ndak lama sama anak, didamaikan oleh Allah. Kok ada suami istri yang kuang-kuang ngelok, kadang-kadang 3 hari rancak, seminggu bacanggang, dimudahkan oleh Allah urusannya sehingga saling berkasih sayang. Maka kesimpulan, sangat penting ajaran tasawuf dan kesufian ini. Maka di zikran kasira iko wali kita menyediakan waktunya, menyediakan tempatnya. Kopi yang nak paham tah dari siapa? Yang penting ada mulut tak hidang kopi di situ sama kue. Artinya untuk mengembangkan ajaran tasawuf dan kesufian. Dan di situ juga diajarkan di kita syariat-syariat yang baik. Bapa sumbayang kita supaya pas. Pokoknya wali kita ko top bana lah. Kalau oli top one nih ko. Nah, artinya kalah ya, kalah. Kalau memang kalau dalam pesantren kami seleting. Tapi kalau dalam apa namanya letting usia beliau lebih tua, tapi kalah kami yang di bawah beliau usianya. Sehingga pulang balik kaja kasiko demi untuk agama. Himmahnya kue, himmatun aliyah. Himmah yang sangat tinggi. Kita doakan ibu ya wali kita kok ya. Supaya bertambah ya kan? Bertambah kuat semangatnya, bertambah kuat keimanannya. Amin ya rabbal. Makanya mau sambung dah bang, pakai masalah paham. Karena kini salah penyampaian, gagal paham yo, cik hilangan yo. Terutama bagi umat Islam atau hamba-hamba Allah untuk memahaminya, mengamalkan dan menetapkannya sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kesimpulan, apa yang kita kembangkan dalam kegiatan agama kita kini, setelah beramal dengan ilmu yang baik, kita harus memperjuangkan yang dua ko, tasawuf dan kesufian. Iko diracik oleh Abuya dalam satu majelis, yaitu MPTTI. Kira-kira ikut terakhir penutup, kamu tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua seluruhnya, siap kita memperjuangkannya? Siap kita membelanya? Sama-sama kita dengan daya upaya kita. Salah satunya hadir itu termasuk perjuangan. Karena ketika itu tidak dihadiri, kemudian itu menjadi sunyi, itu akan menjadi nilai ke anak-anak kita berisu. Tidak penting nampaknya tu. Mengapa tidak penting kata anak-anak awak? Ayah kamu nak pernah hadir kejadiannya. Tapi cuba kita hadir. Anak kita melihat, dari mana ayah? Dari pengajian nak. Oh sampai anu yo, Ustaz Isnin. Iyo kata awak, takkan anak berisuk tu ayah haman dulu panah mengaji tasawuf, panah mengaji kesufian, dan itu terwariskan nanti kepada generasi-generasi kita. Sekian dan demikian, atas segala kekurangan mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.